Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita di dalam suasana yang sejuk, yang teduh, yang adem. Alhamdulillah, insyaallah Allah Ta'ala sejukkan hati kita dan Allah Ta'ala berikan berkah di majelis kita yang agung, yang mulia ini, di mana di majelis ini kita berkumpul, berzikir, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tempat ini adalah tempat yang istimewa, tempat para guru-guru kami dan guru dari para leluhur kami, yang mana mereka bersanad menyambung dalam keilmuannya kepada Kiai Nur Hasan, muassis daripada Pondok Pesantren Sidogiri. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau, keturunan beliau, dan athar beliau diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga segenap para masyayikh Sidogiri, para ulama, para kiai yang terdahulu diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tinggikan tempat mereka bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka para guru-guru kita di Sidogiri ini, wabil khusus Kiai Fuad, dan juga segenap para masyayikh, para ulama, akhina Kiai Ahmad Sa'adullah, dan juga para guru-guru lain, para santri, para wali santri, semuanya diberikan berkah, sehat, afiat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus akhina Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf bin Abi Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf diberikan kesehatan, dan juga Az-Zahir insyaallah makin berkah. Wal Habib Syekh bin Abdul Qadir diberikan sehat, afiat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kehadiran kita istimewa di tempat ini. Sebab sebagaimana dikatakan al-makan bil makin wal majalis bil jalis. Tempat tergantung siapa yang ada di situ, siapa yang duduk di situ. Begitu juga majelis, siapa orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Kita hadir di sini, benar kata Habibuddin, ya, ini majelis istimewa. Kalau yang hadir bukan santri Sidogiri, ya beda, enggak seperti ini. Alhamdulillah. Dan majelis sholawatan yang semacam ini adalah patut dicontoh. Orang kalau mau bikin majelis sholawatan, ya bikin yang semacam ini. Masya Allah, yang seperti di Sidogiri ini, alhamdulillah, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh di seluruh penjuru Indonesia. Kenapa? Kenapa harapan kita tuangkan di sini? Sebab dari santri-santri Sidogiri ini kelak, ya, dan yang sebagaimana sudah berjalan, akan datang satu waktu menjadi guru-guru, menjadi para ulama, menjadi para pendakwah, berdakwah di pelosok Indonesia, sehingga membuat majelis-majelis yang semacam ini menjadi contoh. Sebab kita masuk dari Sabang sampai Merauke, di penjuru Indonesia, bahkan sampai di luar negeri masih ketemu alumni Sidogiri. Dan para alumni tersebut yang kita jumpai di pelosok daerah dalam negeri maupun mancanegara, mereka menorehkan karya, jasa, manfaat yang membanggakan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah keberkahan senantiasa berlanjut. Wah, ini semuanya adalah berkat niat yang baik daripada muassis, niat yang baik daripada para ulama, para salihin yang mentaasis daripada madrasah dan pesantren yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah memberikan keberkahan di dalam niatnya mereka, amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan di dalam hadis ahabul bilad ilallah masajiduha, tempat yang paling disukai oleh Allah dari satu negeri adalah masjid-masjidnya. Kenapa? Sebab bukan cuma sekedar masjid, bukan cuma sekedar bangunannya, tetapi ada orang-orang mulia. Sebagaimana kita katakan al-majalis bil jalis wal makan bil makin. Tempat tergantung dari orangnya. Masjid menjadi tempat yang dicintai berkat orang-orang ahli sujud yang ada di situ, yang hatinya mengenal khudu', tunduk, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahqqu an taquma fih. Masjid yang ditaksis, dibina atas dasar takwa kepada Allah Ta'ala lebih berhak engkau berdiri, sholat, dan masuk ke dalamnya. Kenapa? 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 Bukan karena bangunannya, tetapi faktor yang membuat masjid itu pantas didatangi oleh Nabi Muhammad, dihadiri oleh Nabi Muhammad, untuk Nabi sholat di dalamnya. Kenapa? Satu, taksis atas takwa, dibangun atas dasar karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keikhlasan dan ketulusan. Dan yang kedua,
fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu. Di dalamnya terdapat orang-orang hebat yang gemar bersuci. Bukan cuma suci zahirnya aja, tapi suci batin. Mensucikan diri dari riya, mensucikan diri dari ujub, mensucikan diri dari kibir, kesombongan, mensucikan diri dari menganggap dirinya lebih baik daripada manusia lain. Rijal, orang yang perkasa, orang yang hebat adalah orang yang batinnya suci. Yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Dan Allah Ta'ala mencintai orang yang cuma bukan sekedar bersuci aja, tetapi punya peran di dalam membawa kesucian di tengah-tengah masyarakat. Bukankah seharusnya itu peran dijalankan juga oleh para santri dan alumni Sidogiri di penjuru Indonesia, di penjuru dunia, menyebarkan kesucian, kesucian batin hati, bukan nyebarin dengki, bukan menyebarkan benci, bukan menyebarkan iri dan hasud, menyebarkan hati yang nggak kenal dengki, nggak kenal kebencian, nggak kenal iri, nggak kenal sombong. Nah itu adalah ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu warisannya Nabi Muhammad, mewariskan tawadhu, bukan mewariskan kesombongan. Kesucian hati, kesucian lisan, nggak berucap yang haram, nggak memprovokasi, nggak mengadu domba, nggak mencaci, nggak memaki, nggak berdusta, nggak memfitnah. Kesucian mata, nggak ngelihat hal yang diharamkan oleh Allah Taala, nggak mencari-cari aibnya orang lain, nggak mencari-cari aibnya orang lain. Telinga juga dijaga, mulut juga dijaga, tangan, kaki semua dijaga, menyebarkan kesucian. Dan itu adalah peran para santri, peran para ulama. Kemudian juga bagaimana Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh menjadikan itu tempat menjadi tempat yang mulia karena keberadaan orang-orang yang mulia. Nah kita hadir di sini, Masya Allah. Nabi Muhammad. Sebab warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebar melalui mereka. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilm. Para nabi-nabi, warisan yang mereka tinggalkan bukan emas, bukan perak, tetapi ilmu. Dan warisan ilmu ini diwariskan turun-temurun, diajarkan turun-temurun, jil ba'da jil, generasi demi generasi, dari masanya para sahabat, para tabi'in, tabi'in, hingga para masyayikhna. Terus disalurkan hingga ke generasi kita, dan setiap generasi menyebarkan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka para santri tersebut, mereka adalah orang yang paling elit dari setiap zaman dari umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rahmu khulafai. Ya Allah, rahmatilah dan sayangilah para khulafaku. Siapa para khulafaknya Nabi Muhammad? Oh, yang punya jabatan, yang punya tahta, yang bisa mengatur negeri dan negara, bukan. Khulafanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang membawa ilmunya Nabi Muhammad dan menghidupkan sunnah dan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika zaman terpuruk. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan, badad dinu ghariba, fasayaudu ghariban kama bada tuba lil ghuraba. Agama ini ketika muncul kelihatan asing, kelihatan aneh, sebab mengajarkan sesuatu yang orang-orang nggak tahu, orang-orang nggak kenal. Sehingga dianggap ini karena nggak dikenal, sesuatu yang asing. Tetapi begitu mulai menyebar, dikenal di masyarakat, menjadi ma'ruf. Udah tidak asing lagi. Dan kelak, kata Rasulullah, agama ini akan kembali menjadi asing. Akan kembali menjadi, kapan itu? Ketika ilmu mulai redup cahayanya. Para santri, para thalabatul ilm mulai berkurang. Hingga penyebaran ilmu terkendala. Sehingga orang nggak ngambil dari ilmu yang pasti, tetapi ngambil dari prasangka. Nganggap apa yang ada di medsos itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti, itu adalah sebuah keilmuan. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW beliau mengatakan, ta'allamu qabla dhannin. Belajarlah kalian sebelum datangnya generasi dhannin. Siapa itu dhannin? Alladzina yatakallamuna bidhann la bil ilm. Orang yang kalau berbicara, berfatwa, berpidato, ngomong, mengajar, nggak pakai ilmu, tapi pakai kalau nggak salah, kurang lebih, saya sangka, kira-kira, loh kok ilmu kira-kira? Kalau nggak salah, ya salah. Menurut saya, ilmu bukan menurut kamu, ilmu menurut Allah, bukan menurut kamu, menurut saya. Saya rasa nggak bisa ilmu seperti itu. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan,
Lau kana din birai, lakana mashul khuffain min asfalih. Kalau seandainya agama itu pakai menurut saya rasa, saya kira, enaknya saya, sukanya saya, maka kalau agama ini nurut apa yang menjadi akal manusia saja, maka niscaya itu mashul khuffain, yaitu bukan dari bagian atasnya, tapi dari bagian alasnya, dari bagian bawahnya. Tetapi syariat sebab orang kalau pakai sendal itu yang kotor yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Tapi mashul khuffain, al-mujzi itu justru dari bagian atasnya. Justru dari bagian atasnya. Kenapa? Sebab ad-din mahu biraih. Agama itu bukan ngikutin pendapat pribadi. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, wa hadzal hadis musalsal. Al-hadis al-musalsal bimashil ard. Hadis yang kita riwayatkan, hadis musalsal bimashil ard, dengan mengusap tanah, bumi, diriwayatkan dari para masyayikhna ilal Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, yang berguru kepada Kiai Khalil. Kiai Khalil berguru kepada Kiai Nur Hasan Sidogiri. Bersambung kepada para masyayikhnya terus sampai ke atas. Wal-Jad Salim mengambil hadis ini dari para guru-guru beliau, sambung sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi bersabda, "Man takallama fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Yang bicara Al-Quran menurut pendapatnya sendiri, pakai akalnya sendiri, pakai menurut saya rasa, maka bersiap untuk duduk singgasannya di dalam api neraka. Udah punya kursi, udah punya tempat di dalam api neraka. Tapi agama bukan pakai rai, bukan dengan pendapat pribadi. Dalam riwayat, man takallama fil Quran bi ghairi ilm, tanpa didasari ilmu. Hada rai bukan ilm. Prasangka itu bukan ilmu. Tetapi hendaklah seseorang itu, makanya dia belajar, tuntut ilmu, ta'allamu qabla dhannin. Belajar sebelum datangnya generasi yang berbicara pakai prasangka. Ditanya mana sumbernya? Ya saya nemu di medsos begitu. Saya dapat broadcast dari WhatsApp, dari pesan seperti itu. Saya nemu ada ustadz kelihatannya enak banget, followernya banyak di YouTube. Jadi saya ikutin, saya kutip dari mana? Al-ilm bukan dari situ, tetapi yutalaga bitalagi, diambil dengan bersanad. Itu sampai dikatakan oleh Ibn Sirin, oleh para masyayikh, oleh para ulama, inna hadzal ilma din. Falyanzur ahadukum amman yakhudhu dinah. Ilmu ini agama. Lihat-lihat salah seorang kalian dari mana dia belajar agamanya. Dari mana dia nuntut ilmunya itu, dari mana sumbernya. Makanya kerusakan yang terjadi. Mulai dari provokasi, cacian, mengkafirkan, membedahkan, mensyirikkan. Hal-hal yang macam begini, nggak ada sanadnya. Kalau ditelusuri sanadnya, nyambungnya ke setan. Nggak ada yang nyambung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang meriwayatkan Nabi mengkafirkan muslim lain? Ada hadis yang meriwayatkan Nabi mensyirikkan seorang muslim? Ada orang muslim terus Nabi bilang, kamu syirik. Ada begitu. Bahkan adakah Nabi membid'ahkan muslim lain? Enggak pernah. Sekali Nabi Muhammad lagi sholat. Tahu-tahu baca begitu bangkit dari ruku', sami Allahu liman hamidah. Tahu-tahu ada orang makmum di belakang, dia nyaut, Rabbana walakal hamd. Dalam riwayat lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Setelah salam dari salat, Nabi nengok ke belakang. Tadi siapa yang ngomong? Tadi siapa yang baca sebuah bacaan? Satu orang nunjuk tangan, ana ya Rasulullah, saya orangnya. Nabi enggak bilang, kamu bid'ah. Oh, kamu di neraka, kamu syirik. Enggak. Nabi malah bilang, saya melihat ada sekian puluh malaikat berlomba-lomba untuk mencatat apa yang kamu baca, siapa yang mencatat duluan. Sebab ini kalimat unik, sehingga malaikat-malaikat melakukan perlombaan, siapa yang mencatat kalimat ini duluan. Dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ngafirin orang, syirikin orang, kalau ditelusurin sanadnya bukan ke Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad melarang untuk mengkafirkan orang lain. Mengkafirkan sesama muslim. Melarang untuk mencaci sesama muslim. Mencaci muslim aja tuh haram. Nabi bilang sibabul muslim fusug wa qitaluhu kufur wa la'nuhu kagatlihi. Mencaci muslim lain adalah perbuatan fasik. Sebuah kefasikan. Memerangi menghalalkan darah muslim lain adalah kekufuran. Kufur. Dan melaknat muslim lain sama dosanya seperti membunuh muslim tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi Muhammad. Itu ajarannya Nabi Muhammad. Nabi ngarang sendiri atau dari Allah Ta'ala? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ajarannya Nabi enggak ada mencaci orang, enggak ada ngafirkan orang,
Dan cacian itu yang paling dahsyat, mengkafirkan orang. Nggak ada cacian yang lebih dahsyat daripada melaknat muslim lain ataupun mengkafirkan sesama muslim. Itu cacian yang paling jahat, yang paling keji. Omongan yang paling kotor, mengkafirkan, mencaci muslim lain. Jangankan mencaci dengan mulut. Baru di dalam hati, nganggap diri lebih baik daripada orang lain, itu aja udah celaka dan tercela. Makanya ilmunya kita nih, yang kita ambil dari para guru-guru, dari para masyayikh, dari para ulama, ilmu yang mewariskan tawadhu', bukan mewariskan takabur. Apa itu takabur? Takabur, man ra'a nafsahu khair min ahadin min khalqillah fahu mutakabbir. Kibir itu ketika menganggap diri, ngerasa diri lebih baik dari salah satu makhluk Allah, maka dia adalah orang sombong. Saya lebih baik dari fulan, saya lebih baik dari fulan. Apalagi kalau ditanya, kalau fulan, dia mubtadi', dia syirik, dia kafir, dia murtad. Oh, ini cacian yang paling dahsyat. Kesombongan yang paling sombong. Kesombongan, ilmu, yang katanya dibilangnya ilmu, tetapi mewariskan kesombongan, nganggap diri lebih baik daripada fulan dan fulan. Hafal atau belajar 1-2 hadis, tahu-tahu udah bisa mengkafirkan seluruh umat. Mayoritas umat Islam dikafirkan, mencaci, memaki. Maka, itu bukan ilmunya Nabi Muhammad. Itu adalah ilmunya iblis. Itu iblis, begitu dia punya ilmu, dia sampai bilang, ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Nabi Adam, yang Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk bersujud. Itu malaikat dalam keilmuan mereka adalah orang-orang, adalah makhluk-makhluk yang berilmu. Ajsam nuraniyah, la ya'kulun, wa la yashrabun, la ya'sunallaha, ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan para malaikat tersebut yang nggak pernah maksiat itu, mereka diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan keilmuan mereka masih bilang, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita nggak punya ilmu kecuali yang kau ajarkan kepada kita. Begitu disuruh-suruh, diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, mereka bersujud. Iblis telat, dia nggak mau sujud. Ditanya, malaka alla tasjuda id amartuk. Kenapa kamu nggak mau sujud ketika aku perintahkan kepada engkau? Dalam ayat yang lain, malaka alla takuna ma'asajidin. Kenapa kamu tidak mau membersamai orang-orang yang bersujud? Nggak mau bareng sama orang-orang yang ngumpul sujud. Kenapa nggak mau bersujud? Atau ngumpul bersama ahli sujud? Dia pengen eksklusif, enggak. Nggak mau. Mau beda sendiri. Ada pepatah tuh, khalif tu'raf. Kalau mau populer, bikin hal yang nyeleneh. Populer. Ada pepatah dulu tuh, kalau mau populer, kencingin Ka'bah. Langsung terkenal, langsung viral. Langsung viral. Tapi itu viralnya orang gila, orang gendeng yang kayak begitu. Nah itu, ditanya iblis, kenapa nggak mau bersama orang-orang yang ahli sujud? Kenapa nggak mau sujud ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dia berargumentasi, ana khair minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Anak nganggap saya. Nggak ingat sama guru. Nggak ingat sama yang ngajarin. Nggak ingat sama yang dia sembah. Nggak peduli. Makanya kalau ditanya, ngikutin siapa? Ngikutin Syafi'i. Ngikutin guru-guru kamu. Ngikutin Imam Malik. Ngikutin Imam Ahmad bin Hanbal. Ngikutin Abu Hanifah. Enggak, saya langsung Quran hadis. Ada kalimatu haqqin urida bihal batil. Imam Syafi'i kalau nggak ngikutin Quran hadis, terus ngikutin siapa? Mana madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali adalah pemahaman Imam Syafi'i dari Quran dan hadis. Pemahaman Imam Malik dari Quran dan hadis. Pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal dari Quran dan hadis. Pemahaman Imam Abu Hanifah dari Quran dan hadis. Itu maknanya madhabnya mereka, pemahaman mereka dari Quran dan hadis. Bilang, saya nggak mau pakai pemahaman mereka. Saya mau pakai pemahaman saya sendiri, mau bikin madhab sendiri. Terus cuma dikasih label Quran hadis, madhabnya saya. Maksudnya, pemahaman saya lebih baik daripada pemahaman mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Persis ke iblis. Langsung dia bilang, saya. Nggak merujuk kepada sanadnya. Memang nggak ada punya sanad. Sanadnya dia ke neraka. Waliyadzubillah. Sehingga, dia bilang, ana khairun minhu. Saya lebih baik dari Adam. Terus dia punya dalil. Punya skripsi. Punya tesis. Punya makalah. Untuk membenarkan kesombongannya dia. Sehingga dia bilang, dia berdalil di hadapan Allah Ta'ala. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Buktinya saya lebih baik dari Adam. Dia sombong, takabur, pakai dalil. Apa dalilnya? Engkau ciptakan aku dari api. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Dan ini adalah sebuah dalil. Kalau saya lebih baik daripada Adam. Sehingga, iblis yang sombong, sekali itu dia sombong di hadapan Allah Ta'ala.
eh, diusir dari sorga. Dilaknat ila yaumiddin. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, bagaimana kalau manusia yang sombong, bukan sekali, bukan dua kali. Iblis cuma nyombongin diri kepada Adam, satu. Ada manusia menyombongkan diri bukan cuma kepada Adam. Kepada manusia, saya lebih mulia dari fulan, lebih mulia dari kiai fulan, lebih mulia dari ustaz fulan, lebih mulia dari santri fulan, lebih mulia daripada ini, lebih mulia dari Syafi'i, lebih mulia dari fulan, fulan, fulan. Bagaimana dia akan meraih kemuliaan dari Allah Ta'ala? Waliyadzubillah min dzalik. Nah, karenanya itu, nggak ada satupun dari santri-santri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersanad kepada Nabi Muhammad yang ngajarin kesombongan. Lihat aja, Kiai Khalil, Syekhana Khalil Al-Bangkalani, datang ke Sidogiri, jumpa, berguru kepada gurunya, Kiai Nur Hasan. Jalan begitu masuk ke kampung Sidogiri ini, dia udah buka sendal. Jalan nyeker, nggak pakai sendal. Ada tawadhu. Ada ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke kampungnya Kiai Nur Hasan, nggak berani pakai sendal. Sepanjang perjalanan, dari kampungnya ke Sidogiri, ngisi waktu di perjalanan, bukan sambil scrolling handphone. Ya, tapi baca Yasin. Dia baca Yasin, perginya baca Yasin 20, pulangnya baca Yasin 20. Ya, ntar ada istirahat dulu, baca Yasin digenap, jadi 40 atau 41 kali dia membaca surat Yasin. Radhiyallahu anhu warḍah. Nah kita nih, kapan pulang para santri? Ya? Masya Allah, lebih nyaring mereka suaranya. Pulang, jangan kebanyakan megang handphone. Biasanya pegang manzumah. Pegang tuh manzumah. Pegang kitabnya, pegang Al-Qur'annya. Murajaah, pulang pelajarannya. Itu disebutkan dalam syair, man hazal ilma wa dzakarahu saluhat dunyahu wa akhiratuh. Fa'adim lil ilmi mudzakaratan fa hayatul ilmi mudzakaratuh. Yang sudah meraih ilmu, terus dia kaji, dia ulang, dia murojaah terus, urusan dunia dan akhirat dia akan menjadi baik semuanya dan berkah. Makanya ilmu itu harus diulang. Hidupnya ilmu dengan kita ulang-ulang terus. Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid bilang, "Idza syi'tumu an tahfadhu ma 'alimtumu fadzalika fi takriri darsin wa tardadi." Kalau kamu mau cepat melekat apa yang kamu hafal, itu semua dengan diulang-ulang terus. Bitakrir yahsulut tagrir. Dengan diulang-ulang itu ilmu, itu makin meresap di dalam hati. Sulit ngapalnya. Sulit menghafal, maknanya kalau sudah hafal, sulit dilupakan. Sehingga, jangan kita sibuk sama handphone. Biasanya kita sibuknya sama Quran, sama kitab, sama hafalan, sama matan, sama manzumah. Maka kita pulang ke rumah, lazimkan itu semuanya. Lazimkan baca. Jangan sibuk sama medsos. Jangan sibuk buka ini, buka itu. Sudah. Sibukkan diri kita sama kitab. Dengan ilmu. Itu sebaik-baiknya kesibukan. Sebaik-baiknya kesibukan, sebaik-baiknya kenikmatan, nah itu dia. Sibuk dengan ilmu, sibuk dengan kitab. Dan tunjukkan ke orang tua kita, birrul walidain. Buah daripada ilmu adalah wa qul lahum qawlan karima wakhfid lahum janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana kita merendah, tawadhu, taat, patuh kepada orang tua kita, tunjukkan akhlak. Buah daripada ilmu, birrul walidain. Buah daripada ilmu, jangan angkat suara kepada orang tua. Kan Al-Imam Hamid bin Umar Ba'alwi, wajaddu Al-Imam Syekh Abdullah Ba'alwi, Syekh Abdullah bin Alwi ibn al-Faqih al-Muqaddam, Muhammad bin Ali. Itu beliau kalau berada satu, ini mereka ulama-ulama besar. Itu kalau berada satu ruangan sama ayahnya, itu nggak berani, kalau ada lalat hinggap di wajahnya, dia nggak berani mengusir lalat dari wajahnya, di hadapan ayahnya. Ma yatrudud dzubab an wajhi bi hadrat abih. Nggak berani ngusir lalat yang hinggap di wajahnya kalau di hadapan ayahnya. Ijlalan lahum, sebagai bentuk penghormatan kepada ibu bapaknya. Bahkan kalau keluar ruangan, nggak berani ngebelakangin bagian belakang tubuhnya kepada ibu bapaknya. Jalannya mundur kepada ibu bapaknya, sedemikian rupa penghormatan mereka. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Ini akhlak yang diajarkan oleh para masyayikh, oleh para ulama. Itu Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak berani makan anggur atau kurma bersama ibunya. Dibilang kenapa? Biasanya enggak berani ngeduluin. Ya biar ibumu makan dulu, setelah dia sudah mulai makan kamu ikut makan. Iya, tapi saya takut saat ibu saya udah mulai makan, saya mencomot atau mengambil itu anggur atau kurma, saya mengambil anggur yang sudah diincar oleh matanya ibu saya.
Akhirnya saya kualat kepada ibu saya. Jadi saya tunggu ibu saya selesai makan, baru saya ambil, baru saya makan. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Akhlak yang demikian. Tawadhu' kepada orang tua, kepada famili, kepada kerabat. Tunjukkan istiqamah kita. Ketika pulang, ya, bagaimana perhatian kita dengan sholat jamaah. Biasanya di pondok kita rajin sholat jamaah. Tapi jangan ntar kita sudah pulang ke rumah, kita nggak peduli sama sholat jamaah. Laksanakan sholat berjamaah. Sebisa mungkin di masjid. Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, itu beliau bilang, la yakun talib ilm man lam yuhafiz ala qiyamil lail wa ala salatil jamaah wa ala duha wal witir wa rawatib. Tidak pantas menyandang gelar santri orang yang nggak bisa menjaga sholat jamaah dan juga menjaga tahajud qiyamul lail walaupun 15 menit sebelum subuh. Begitu juga yang nggak sholat duha, jangan ngaku santri. Yang tidak sholat witir, nggak pantas ngaku santri. Begitu juga nggak sholat rawatib, gobliyah, ba'diyah. Nabi nggak pernah ninggalin sholat gobliyah subuh. Khair minad dunya ma yang lebih baik dari dunia seisinya. Begitu kata beliau. Nggak sholat gobliyah, nggak sholat ba'diyah, nggak sholat witir, nggak sholat duha, nggak sholat jamaah, nggak bangun malam, nggak tahajud. Jangan ngaku santri, bikin malu. Kiai Nur Hasan, muassis pondok ini, nggak pernah ninggalin sholat jamaah. Nggak pernah ninggalin tahajud qiyamul lail. Begitu juga Syekh Al-Khalil. Nggak pernah ninggalin duha dan witir. Nggak pernah ninggalin rawatib. Itu yang mereka lakukan. Nah kita sekarang masih mondok. Baru libur. Jangan kita ninggalin sholat 5 waktu. Sholat berjamaah, 5 waktu berjamaah. Jangan ninggalin qiyamul lail, tahajud. Kerjakan itu semua dengan baik. Sampai disebutkan juga bahwasanya tuh, idza ra'aita talib ilm la yuhafiz ala salatil jamaah wa ala qiyamul lail fanfud yadaka minhu. Kalau kamu lihat santri, ada orang ngaku santri, tapi dia nggak bangun malam dan nggak sholat jamaah, maka cuci tangan dari dia. Cuci tangan dari dia. Jangan berharap kepada orang-orang yang semacam ini. Karena itu sholat jamaah di rumah kita. Oh, kita bakal bulan Ramadan di rumah. Jangan luput sholat tarawih. Laksanakan sholat tarawih. Ini santri harus menjadi orang yang paling perhatian sama sholat tarawih. Bukan ya udah capek. Sholat mulu di pondok, ini giliran di rumah pengen libur dari sholat tarawih. Jangan. Guru kami, alhamdulillah, kita kenal berguru kepada orang-orang besar. Yang mana nggak ada satupun dari mereka yang pernah ninggalin sholat jamaah. Nggak ada satupun dari mereka yang ninggalin qiyamul lail atau duha atau witir. Di antara guru kami yang kita berguru kepada beliau, pernah datang ke pondok ini juga, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, rahimahullah. Itu beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau itu kalau sholat tarawih, dia sholat tarawih di Rubat, di samping Rubat ada namanya Masjid Babu Tainah. Itu santri Rubat sholatnya di situ. Beliau ikut sholat di situ 20 rakaat. Selesai sholat di Masjid Rubat, dia pergi sholat di Masjid Ba'alwi. 20 rakaat. Ngulang lagi tarawihnya. Udah selesai sholat di Masjid Ba'alwi, dia mampir ke Masjid Segaf, sholat lagi, dapat 20 rakaat. Dari situ ngejar lagi sholat tarawih. Sebab tuh di Tarim, tuh di Hadramaut, sholat tarawih itu setiap masjid tuh jamnya beda-beda. Ada yang sholat tarawih di awal malam, ada yang jam 8, ada yang jam 9, ada yang jam 10, ada yang jam 11, ada yang jam 12, ada yang jam 1 baru mulai, ada yang jam 2, ada yang sebelum subuh, jam 3. Itu beliau pergi tuh di masjid-masjid yang legendaris, yang istimewa untuk sholat tarawih. Dari situ dia mampir ke Masjidil Mahbar, sholat 20 rakaat di sana. Terakhir, dia mampir ke Masjid Jami, sholat 20 rakaat di sana. Itu kalau dia satu malam tarawihnya doang, itu sampai bisa ngulang, bisa tembus antara 80 sampai 100 rakaat. Radhiyallahu anhu warḍah. Wah ini 20 rakaat aja dimasalahin. Bagaimana kalau orang sholat tapi segitu banyak? Masya Allah. Kata, kenapa? As-salatu khairul maudhi'. Kata Nabi Muhammad, man sya'a falyastaglil wa man sya'a falyastakthir. Sebaik-baiknya keadaan adalah sholat. Yang mau banyakkan perbanyak, yang mau kurangin. Nabi bilang dalam hadis, ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Hiburan saya, hobi saya, kesukaan saya di dalam sholat. Orang kalau sudah ngegampangin sholat 5 waktu, nggak berjamaah, nggak di awal waktu, sholatnya nggak beres, sering telat, maka itu udah lampu hijau, udah lampu kuning. Ya, isyarat tuh ada hijau, ada kuning, ada merah. Kalau merah tuh udah binasa, celaka. Nah itu orang kalau udah sholatnya udah mulai nggak beres, nggak berjamaah, nah itu udah lampu kuning. Berarti ada yang nggak beres dengan hidupnya nih orang. Mungkin dia ada kecenderungan narkoba, ada kecenderungan pergaulan bebas, ada kecenderungan ada hal yang nggak beres dalam nafsunya dan jiwa tuh orang. Kalau dia udah gampangin sholat 5 waktu, itu rambu.
yang mesti diperhatikan. Makanya orang tuh sejahat-jahatnya orang kalau masih perhatian memprioritaskan sholat, walaupun dia jahat, insya Allah bakal jadi orang baik. Apalagi ditambah lagi birrul walidain, bakti kepada orang tua, ditambah lagi cinta kepada ulama, para sholihin, aulia. Masya Allah, insya Allah bakalan jadi orang baik ke depannya. Intinya kita pulang, amalkan ilmu. Mau ngamalkan ilmu, jangan tunggu lulus. Jangan tunggu selesai belajar. Amalkan ilmu saat kita masih mondok, saat kita masih nyantri, saat kita masih terhubung dengan tempat ilmu kita, amalkan ilmu. Kalau kita sudah lepas, sudah jauh, kita bermimpi kita bakal ngamalkan ilmu. Saat kita dekat di lingkungan pondok nggak ngamalin ilmu, bagaimana kita mau mengamalkannya saat kita jauh? Sebab ilmu bukan banyaknya, tetapi berkahnya. Berkahnya ilmu tatkala kita mengamalkan ilmu tersebut. Tunjukkan kita pulang bakti kita kepada orang tua, perhatian kita dengan sholat jamaah, bangun malam, perhatian kita dengan sholat tarawih, perhatian kita di dalam muamalah dengan keluarga, dengan family. Jaga batasan. Oh ini di pondok ada batasan antara yang laki dengan yang perempuan. Bukan begitu pulang ke rumah kita, masa bodoh, mau salaman dengan yang bukan mahram, mau salaman dengan lawan jenis, udah nggak pakai mikir lagi. Oh, mau jalan dengan lawan jenis. Mana ilmunya? Mana Qur'annya? Mana matan yang kamu hafalkan? Ilmu itu mewariskan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Takut melanggar. Takut Allah murka. Takut Allah nggak ridho. Kalau mereka yang memiliki ilmu menjadi orang yang ngegampangin syariat, meremehkan syariat, terus apa nasib agama ini? Apa nasib umat ini? Padahal para santri mereka adalah orang yang paling elit dari umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka benar, mereka ada galbul ummah, jantungnya umat. Kalau jantungnya benar, umat bakal benar semuanya. Tapi kalau jantungnya nggak beres, maka ya aliran darah ke seluruh penjuru tubuh juga nggak beres. Nah kalau begitu santrinya nggak beres, nah begitu juga umat bakalan rusak semuanya. Nah karenanya itu, ayo kita istiqamah. Kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bikin sesuatu yang membanggakan guru-guru kita, masyayikh kita di dunia dan di akhirat, di barzakh mereka, memberikan kebanggaan kepada mereka dengan istiqamah yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah taala berikan taufik kepada kita sekalian. Dijadikan insyaallah Ramadan yang akan datang Ramadan yang paling berkah buat umat, Ramadan yang paling lezat, Ramadan yang paling manis, dan dijadikan bukan Ramadan terakhir kita. Allah taala anugerahkan kita insyaallah Ramadan demi Ramadan bisa kita makmurkan. Ya, jangan lupa baca Quran, hatamin Quran. Santri giliran libur, semuanya libur. Salat jamaah libur, duha libur, witir libur, tarawih libur, baca Quran juga libur. Kita sekarang sampai balik lagi ke pondok berapa lama tuh liburannya? 2 bulan, Masya Allah bisa 4-5 kali hatam Quran itu. Paling kagak 2 kali hatam Quran. Kalau orang awam kita anjurkan bulan Ramadan paling enggak 1 kali hatam Quran. Kalian santri itu bukan orang awam, orang khusus, minal khawas. Minal khawas. Tapi kalau orang khususnya, boro-boro Al-Quran dibawa. Wala dibaca, wala direnungi. Bagaimana nasib awam kalau sudah begitu? Hatam kan Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i, guru besar umat ini, itu beliau kalau bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran, siang 1 kali hataman Quran, malam 1 kali hataman Quran. Per hari. Menghatamkan Al-Quran siang 1 kali, malam 1 kali. Kalau Ramadan 30 hari, dia hatam Al-Quran 60 kali hataman Al-Quran. Ada Imam Syafi'i. Umur 9 tahun hafal Al-Quran. 12 tahun hafal kitab Muwatta. Karya gurunya Imam Malik bin Anas. Imam Darul Hijrah. 15 tahun jadi mujtahid mutlak. Masya Allah. Itu santri zaman dulu seperti ini. Itu santri zaman dulu kayak begini. Imam Syafi'i. Itu beliau begitu pulang. Jumpa dengan ibunya. Bawa harta banyak, punya harta, subhanallah rezekinya dibukain oleh Allah Ta'ala. Ada orang ngasih beliau harta, itu beliau sebelum pulang ke rumahnya, dia dirikan kemahnya dulu, di luar kampung. Dia kirim utusan ke dalam kampung, siapa yang punya utang, siapa yang miskin, siapa yang fakir, siapa yang punya keperluan, datang kepada Syafi'i, saya yang bakal berikan. Datang. Sampai itu habis tuh, uang tuh ratusan dinar, atau ribuan dinar, habis. Miliaran, dihabiskan dalam sesaat, dalam 1 hari. Begitu sore dia pulang ke rumah ibunya, dia ketok pintu. Ibunya nanya, siapa? Bilang Muhammad bin Idris. Putraku, iya. Kamu datang tadi pagi? Iya. Terus kamu dirikan kemah di luar kampung? Iya. Kamu bagi-bagi uang kepada orang kampung? Iya. Saya tanya, masih ada gak 1 keping? Masih ada sisa gak? Bilang Umi, sudah saya habiskan semuanya. Bagus, silakan masuk. Kalau masih ada sisa 1 keping, saya larang kamu masuk rumah saya. Begitu tarbiyah ibunya Syafi'i. Didikan ibunya Syafi'i. Membuahkan, itu santri keilmuan, membuahkan orang yang zuhud. Orang yang cinta akhirat. Bukan jadi santri, malah jadi rakus dunia. Rakus harta, rakus tahta, rakus popularitas.
gila jabatan, gila dunia. Ada Imam Syafi'i, ilmu yang beliau dapat tuh mewariskan zuhud. Zuhud tuh bukan cuma dari harta doang, bahkan juga zuhud dari minal malu minal jah. Radhiyallahu anhu arba. Nah, jadilah kita tuh santri yang istiqamah. Ya, baca tuh Al-Qur'an. Jangan kita tinggalkan tuh Al-Qur'an. Bikin target. Kalau Imam Syafi'i 60 kali hatam bulan Ramadan, ya kita paling enggak nolnya kurangin 1 dah, enggak apa-apa. Jadi 6 kali hatam. Masih kebanyakan juga. Ya sudah, kurangin setengahnya, 3 kali hataman Al-Qur'an. Masih kebanyakan 2 kali. Masih kebanyakan 1 kali, jangan kurang dari 1 kali. Kalau santri enggak baca Al-Qur'an, wala 1 kali hatam di bulan Ramadan, ya bagaimana mau pulang? Bagaimana dia mau menjadi santri? Jadilah tuh santri itu yang dekat dengan Al-Quran. Jangan sampai kita dikeluhkan oleh Nabi Muhammad. Qala Rasul, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jangan memboikot Al-Quran. Baca Al-Quran, kaji Al-Quran, birrul walidain, tutup aurat, ya jaga batasan, ya, beri contoh teladan kepada keluarga kita, sepupu kita, adik kita. Serumah bangun subuh kecuali santri telat subuh. Kenapa? Subuhnya udah habis di pondok semuanya. Mestinya dia menjadi orang yang paling awal. Dia ngebangunin saudaranya, adik kakaknya. Bukan dia malah yang paling telat, paling susah dibangunin. Tapi emang rata-rata penyakit santri kalau pulang tuh ya kayak begitu. Rata-rata. Tapi itu yang jelas bukan santri Sidogiri. Kalau santri Sidogiri paling istimewa insya Allah. Paling perhatian dengan sholat jamaah. Paling perhatian dengan qiyamul lail. Paling birrul walidain. Paling istiqamah insya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah insya Allah kepada kita sekalian. Ya, dan Allah Ta'ala berikan berkah kepada guru-guru kita, masyayikhina. Insya Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam perkumpulan yang semacam ini. Dalam taqwa, dalam istiqamah, tahun demi tahun, fi afiyah, dalam kesehatan. Amin ya Rabbal alamin. Allah majal jam'ana hadha jam'an marhuma. Tafarrugana min ba'dihi tafarrugan. معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.